yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang kencang. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah datang di hari Minggu untuk beribadah di tempat ini. Hari baru, harapan baru. Kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapak Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yesus, Yesus. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus.
Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Bapak. Oh God, I worship you. Mari angkat tangan kita. Katakan I worship you. Yes, Tuhan. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Katakan lagi, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus. Kami menyembahmu Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan, Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ada haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagi lagu Pelukis Cakrawala. Haleluya. Haleluya. Cakrawala meramai jagat penciptaan semesta, pemilik Kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu terbangkitkan pasti terjadi. Datanglah dan bentanglah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian belenggu dipatahkan mujizat dinyatakan.
Amin. Amin. Kita akan nyanyikan lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka Katakan lagi, bersuka. bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kami tetap cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami tetap setia buat melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.
setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan, biarlah kami terus hidup tetap cinta sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, setia melakukan apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Biarlah apa yang menjadi rencanamu terjadi atas setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya di bulan yang baru ini, Tuhan, ada pesan-pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan buat kami semua jemaat-Mu di tempat ini, maupun setiap kami yang menyaksikan siaran ini, Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang hadir hari ini, yang sudah memberikan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Engkau yang lihat ya Bapa apa yang kami buat. Engkau yang balas segala kebaikan umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali dengar firman Tuhan. Bila firman yang kami dengar adalah firman yang sungguh-sungguh ada di dalam setiap perjalanan hidup kami, menuntun langkah kami, memperlengkapi kami sebagai umat Tuhan, menjadi umat yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan jalannya kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara sehat semua ya. Puji Tuhan, sehat semua. Tuhan baik buat kita. Amin. Tuhan baik buat kita. Jadi malam saya tiba di Cengkareng, kami sudah sangat malam. Tiba-tiba saya pikir di dalam pesawat tuh, ini kaki saya yang bertambah besar, apa sepatu saya yang kekecilan? Kan nggak mungkin sepatu saya berubah. Ternyata kayaknya kaki saya yang bengkak. Kayaknya kaget dia melakukan perjalanan yang sangat panjang. Saudara, kadangkala ya ada hal yang kita nggak pernah pikir, nggak pernah dimasukkan dalam rencana, itu Tuhan buat dengan baik. Amin. Saudara mau setia sama Tuhan. Amin. Saya dan istri baru masuk di bulan Maret kita ya, mengakhiri bulan Februari 2 bulan tahun ini. Sesuai dengan tema kita, musim ini adalah musim penuaian dan mujizat. Tiba-tiba tuh Tuhan terus nyatakan, Tuhan kasih lihat dengan jelas, ada tutuaian, ada itu mujizat. Amin. Jadi perjalanan kami kemarin 3 hari pun itu mujizat Tuhan. Aduh, kalau pakai uang saya nggak ada. Kalau jalan-jalan ke Bogor ada. Tapi Tuhan baik, amin. Amin. Tuhan baik, amin. Walaupun ada hal-hal yang harus pakai akal juga mengiritnya. Karena ya sesuai dengan kesanggupan. Yang menolong juga kasihan juga. Karena kalau harus naik taksi terus di sana harganya sangat mahal. Sekian kilometer paling sedikit harus keluar uang 200.000, 300.000, 400.000. Sayang. Akhirnya harus relakan kakinya untuk berjalan. Tapi kalau naik MRT, LRT, naik bus itu paling $1 saja. Ya hitung-hitung 13.000 lah. Tapi ditambah dengan jalan kaki. Hampir menyerah saya. Kadangkala Tuhan, tapi gini ya, tapi saya nikmatilah karena negara yang saya belum pernah kunjungin. Dan Tuhan baik nyatakan pada saya, lihat tuh, mereka tuh terus bergerak. Mereka terus bergerak bahkan sampai baru sampai ini kami pakai taksi untuk ke hotel dulu, drop koper biar kita bisa jalan. Di dalam taksi baru jalan berapa ratus meter mungkin, tiba-tiba tuh pesan Tuhan kuat sekali gitu. Lihat negara ini. Muncul tuh. Saya kan orang kadang-kala suka tuh dengan singkatan itu.
Tiba-tiba Tuhan bilang, tuh 3T itu. Kamu tahu nggak tuh? Iya. Tertib, teratur, dan tertata. Saya perhatiin tertib, teratur, dan tertata. Oh, terjadi renungan saya. Nanti saya mau bikin khotbah di kota sana. Terus saya bilang istri saya, besok kita bikin, saya mau videoin saya bikin renungan singkat. Judulnya tertib, teratur, dan tertata. Saya baru sampai di situ sekian menit, kesannya sangat kuat. Saya nggak bilang itu mereka cinta Tuhan apa nggak cinta Tuhan, nggak penting buat saya, ya kan? Pasti juga banyak orang yang cinta Tuhan di negara itu. Tapi yang terpenting adalah saya kaget tadi malam, baru 3 hari aja udah saya shock terapi, baru tiba di Cengkareng, belum apa-apa tiba-tiba saya kaget dengar tin. 3 hari saya nggak pernah dengar klakson. Tiba-tiba di Jakarta saya harus dengar lagi klakson tin gitu. Saya kaget loh. Oh iya, baru 3 hari itu. Gimana 3 tahun saya di sana? Bisa terkaget-kaget saya di sini. Di sana nggak ada yang bunyi tin, nggak ada yang bunyi klakson selama kita jalan. Saya bilang ini negara udah hebat luar biasa. Padahal kecil. Negara kita besar. Pasti negara kita lebih hebat. Amin. Amin. Saudara, orang dunia bilang dia hebat. Buktinya apa? Banyak perusahaan sekarang lagi gulung tikar dan tutup. Kita mungkin kelihatan kecil, betul nggak ya? Tinggal di rumah yang kecil, nggak apa-apa. Asal punya Yesus yang hebat dan besar, saya dan saudara pasti lebih hebat. Amin. Saudara percaya bisa lewati tahun 2025? Amin. Saudara yakin bahwa tahun ini saudara nggak akan pernah kere? Amin. Saudara yakin bahwa tahun ini saudara pasti banyak berkat? Saudara yakin tahun ini saudara akan traktir saya? Aminnya makin kurang. Kaget dengan pertanyaan, traktir gembala enak aja. Saya kan belum ke sana. Saya dulu lah gitu. Tapi kalau saudara ada berkat, terus bilang Pak Gembala saya dapat lotre nih, ayo kita ke sana lagi. Mau nggak? Saya bilang mau banget. Jadi saya nggak ragu. Tapi saya harus dibayarin. Saya nggak punya uang untuk ke sana. Harus Tuhan yang kirim saya gerakan hati saudara. Saya izin dari tempat ini. Minggu keempat di bulan Maret saya juga perjalanan ke Medan. Jadi izinkan saya perjalanan ke Medan di bulan keempat. Minggu keempat bukan minggu kelima. Karena bulan Maret itu ada minggu sampai kelima. Tapi Tuhan yang atur dengan baik. Sebenarnya tiketnya sangat mahal. Terlalu mahal sebenarnya buat saya. Tapi ya sudahlah. Toh Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Amin. Amin. Yang berikutnya lagi adalah bicara tentang penuaian di musim ini. Tadi kami baru memulai pelajaran baptisan, dan yang memberikan diri ambil keputusan untuk baptis itu hampir 100% anak-anak muda, dan mereka itu ada 5 jiwa. Jadi kalau teman-teman, saudara, keluarga di tempat ini hadir, yang ada anak atau ada cucu, ada siapa saja yang kenal mereka belum dibaptis, kalau mereka ingin dibaptis, daftarkan segera. Minimal masih bisa dapat 4 pelajaran berikutnya. Amin. Doakan mereka bisa selesaikan 1 bulan ini, dan nanti akan masuk dalam baptisan di bulan April. Agar mereka jadi generasi-generasi yang berikutnya ada di gereja ini, memenangkan generasi mereka. Amin. Amin. Sehingga nggak isinya di gereja ini nanti orang-orang yang akan saya hantar ke rumah Bapa di surga. Amin. Tapi adalah orang-orang yang punya masa depan luar biasa. Amin. Amin. Saudara mau berdoa? Amin. Nanti banyak generasi yang luar biasa di sini. Amin. Jadi ini udah banyak hamba Tuhan nanti yang Tuhan kirim. Luar biasa. Ada Sipri, luar biasa. Ada Adit. Nanti estafet ini diserahkan kepada mereka. Karena semua ada waktunya. Waktunya saya nanti akan cuma duduk, diam, dan berdoa. Sekali lagi saya selalu bilang, saya harus ulang nih, gereja ini bukan gereja saya dan istri saya. Oke? Gereja ini bukan gereja saya dan istri saya. Saudara jangan punya pikiran seperti yang pikiran beberapa tahun lalu, puluhan tahun lalu. Pengembalaan pasti istri dan suami. Enggak. No. Pengembalaan bisa dikerjakan oleh siapapun yang Tuhan izinkan untuk melanjutkan. Amin. Amin, karena ini gerejanya Tuhan yang kita bangun bersama-sama. Di minggu awal 2 Maret ini, saya pikir saya akan berhenti di tema besar kita selama 2 bulan tentang bergerak. Ternyata Tuhan masih kita izinkan kita bicara terus tentang bagaimana kita bergerak.
kasih judul, boleh munculkan, Tuhan penyebab segala sesuatu menjadi baik. Amin. Tuhanlah penyebab segala sesuatu menjadi baik. Amin. Yuk sama-sama bilang sama saya. Tuhanlah penyebab segala sesuatu. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menyebabkan segala sesuatu menjadi baik. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, kita percaya pasti ada penyebabnya. Pasti ada sebabnya, betul nggak? Nggak ada akibat tanpa ada sebab. Makanya ada sebab, akibat. Dan kita semua percaya bahwa apa yang kita alami hanya Yesus satu-satunya yang harus jadi sebab semuanya yang kita akan alami. Bahkan di sepanjang tahun ini nggak ada yang lain. Harus dia yang jadi penyebab. Saya ambil keputusan ini itu karena dia yang menyebabkan itu. Amin. Saya bergerak di sini karena memang dia yang menyebabkan saya dari situ. Amin. Waktu saya nanti dibaptis, saya apalagi memutuskan kehidupan lebih lagi melayani di sini, jadi tim penggembalaan karena dia yang menyebabkan saya ada di sini. Amin. Bukan karena saya, bukan karena didorong oleh siapapun, tapi karena dia yang menyebabkan semua itu. Sehingga saudara, biarlah penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemenangan itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Amin. Karena dialah satu-satunya yang jadi penyebab. Namun jika di musim ini kita hanya maunya duduk, diam, gak pernah mau bergerak, gak pernah mau melangkah, bahkan gak pernah mau melakukan apa yang Tuhan sudah beritakan, apa yang firman Tuhan sudah ajarkan, kita cuma dengar, tapi kita tetap aja duduk, diam terus, gak pernah mau melangkah, gak pernah melakukan. Maka Tuhan bilang, kamu gak akan pernah bisa alami seperti yang kamu sama-sama katakan. Jadi seperti gini kadang, kita bilang, saudara percaya sama mujizat, amin. Siapa sini percaya sama mujizat, amin. Tapi akhirnya apa? Mujizatnya tanpa kita sadari cuma jadi slogan. Haleluya. Cuma jadi slogan. Indonesia maju, kapan majunya? Jadi slogan, kalau nggak dikerjakan. Kalau saudara bilang mujizat tahun ini pasti terjadi buat kami. Tapi saudara nggak boleh diam, melangkah saja. Kalaupun itu dalam melangkah ada kesulitan, ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah, ada apa lagi? Ada sakit penyakit, kelemahan tubuh, nggak apa-apa, bergerak saja kata Tuhan. Dan kamu akan lihat, kamu percaya ada mujizat, melangkahlah. Kalau kamu duduk aja, diam, berhenti bergerak, ya jangankan mujizat, apapun gak akan pernah terjadi. Amin, amin. Melangkah, bergerak saja, pasti ada mujizat. Saudara percaya ada mujizat tahun ini? Saudara mau bergerak tahun ini? Amin. Sama halnya saudara waktu kita katakan gini, sebelum kita buka ayat nih ya, kita percaya, ini kan sederhana nih, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, betul ya? Dan apa katanya? Terang bagi jalan kita. Oh, belajar dulu kita nih ya. Firman Tuhan itu apa? Pelita bagi kaki kita, oke? Terang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu dia pelita buat kaki kita, terang bagi kita, kalau kita cuma di sini aja? Bisa pernah lihat pelitanya? Amin. Bisa melihat terangnya? Nggak bisa. Orang dibilang terangnya ada di jalan sana, tapi kita nggak mau jalan ke sana. Padahal kita tahu firman-Nya bilang pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, tapi nggak pernah mau melangkah, nggak pernah mau bergerak. Sehingga kita nggak pernah tahu, iya ya, ada firman Tuhan jadi pelita kakiku. Waktu aku melangkah, aku sepertinya mau didorong untuk terjatuh, nggak jadi, karena ada pelita itu. Amin. Tiba-tiba sepertinya ada orang mau bikin aku mau babak belur, nggak jadi, karena ada Tuhan yang menolong. Dia yang selalu ada menerangi setiap jalanku.
Bahkan sampai 1 kilometer pun aku bisa lihat dengan jelas. Itu bahaya. Amin. Amin. Bukan 100 meter doang, 1 kilometer dia bisa kasih saya. Itu jalan bahaya. Jangan lewat situ. Karena ada apa? Ada terang firman Tuhan. Tapi kalau kita cuma diam, nggak mau lakukan firman Tuhan, diam aja, nggak pernah mau bergerak melayani, terus meratapi nasib ini, bilang aduh hidup kami lagi sial, aduh hidup kami lagi terpuruk nih, ekonomi kami lagi sulit, aduh makan aja kami susah. Padahal Tuhan bilang, siapa bilang kamu susah? Orang dunia aja nggak pernah susah, kok makan kok kamu jadi susah. Berarti ada sesuatu yang salah. Kan ada firmanku yang menerangi kamu, terus kamu bisa ketemu, ada makanan. Amin. Amin. Waktu kamu jalan, udah di Singapura ya. Amin. 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 Haleluya. Tuhan tuh baik buat kita. Amin. Saya rasakan Tuhan tuh baik banget loh. Dia baik banget. Mau saudara berubah pun baiknya, dia bilang enggak, saya enggak pernah berubah, saya tetap baik. Dan itu saya rasakan. Maka saya sampaikan betapa baiknya Tuhan. Kalau lagi saudara percayalah, hanya Yesuslah penyebab semua yang baik itu terjadi. Orang lain bisa saja kecewa dalam perjalanan. Orang lain bisa saja berhenti di tengah perjalanannya. Tapi saya dan saudara tetap memutuskan untuk terus melangkah maju. Tidak pernah mau menyerah. Amin. Karena saya tahu ada firman jadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang bilang Indonesia gelap, gak apa-apa. Tapi ada firman Tuhan yang selalu memberi saya penerangan. Amin. Gelapnya tetap gak gelap, tapi jalan kita gelap jadi terang. Amin. Amin. Saya gak ngomong politik ini, saya cuma ngomong firman Tuhan. Urusan gelap itu urusan dunia. Urusan terang urusannya Tuhan. Roma 11 ayat 36. Kita baca sama-sama ayatnya. Mari slide-nya. Baca saja di depan. Saudara pada susah gitu cari buka-buka Alkitab. Padahal di rumah aja gak pernah buka Alkitab kan. Udahlah saya udah tuliskan. Roma 11 ayat 36. 1, 2, dan 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ulang lagi nih ya. Lihat baik-baik ayatnya. Segala sesuatu katanya itu dari Dia. Dia ulang lagi, oleh Dia loh. Kepada Dia. Amin. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Datang dari Dia, dikerjakan sama Dia. Luar biasa enggak? Dia yang kerjakan. Saudara tinggal jalani aja. Dia yang berperkara sama kita. Dia yang berperang gantikan kita. Kan gitu katanya, betul enggak? Tuhan Allahku ada di tengahku sebagai penolong. Dia yang kerjakan. Kamu lagi perang dengan kesulitan, tapi Dia waktu ada, Dia yang lakukan itu di depan. Gantikan saya dan saudara. Sehingga kalau kita sadar semua datang dari Dia, semua Dia yang kerjakan, nggak ada yang perlu saya banggakan lah, betul nggak? Nggak perlu saya jadi cemas. Kenapa saya jadi khawatir? Karena semua datang dari Dia, semua oleh Dia yang kerjakan kok. Apa yang dikerjakan oleh Dia itu sempurna dengan baik, betul nggak? Nggak ada yang dikerjakan oleh Tuhan pekerjaan yang tiba-tiba buat kita. Kok jadi tambah susah nih Tuhan? Loh kok nggak selesai? Enggak, Dia selalu selesaikan dengan baik, betul nggak? Amin. Saudara percaya nggak? Yang Yesus kerjakan dalam hidup saya dan saudara itu selesai. Betul nggak? Kan Dia bilang di kayu salib, sudah selesai. Betul nggak? Sudah selesai. Tinggal kamu jalani saja, kata Tuhan. Jalani saja hidupmu dengan baik. Percaya semua datang dari Dia. Oleh Dia kok. Sudah dikerjakan oleh tangan Dia sendiri. Maka kata Tuhan, sehingga kalau kita sadari itu, kita bisa bilang di ayat selanjutnya dibilang, sehingga ya udah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Loh kalau semua datang dari Dia loh. Dia udah kerjakan saya sampai hari ini bisa ada selamat dengan baik. Rumah tangga saya walaupun udah gimana ya, udah jatuh bangun, tetap aja saya berdiri lagi. Terus saya lihat ke belakang mungkin sejenak, saya udah gak punya apa-apa lagi yang seperti yang dulu saya pernah alami. Sekarang saya cuma punya persediaan terbatas. Tapi kata Tuhan, ya sudah,
persediaanmu yang terbatas itu jalan saja sama Tuhan. Jalan saja sama dia. Atau dari dia yang kerjakan. Yang terbatasmu itu yang dia yang kerjakan. Sehingga kamu nanti akan bisa nyanyi, tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Kamu akan susah ngerti tentang tak terbatas kuasa Tuhan. Kalau kamu selalu anggap bahwa semua itu datang dari kamu. Kamu yang sendiri yang kerjain itu. Dia sendiri yang sudah mengerjakan mujizat itu bagi saya, saudara. Amin. Kita ngapain? Nikmati saja dan alami mujizatnya yang Tuhan sudah kerjakan. Amin. Hingga kalau kita menyadari itu, paham betul, saudara. Saya sebagai orang percaya, saudara sebagai orang percaya, waktu mengiring Tuhan akan bilang, Tuhan sudahlah. Kalau sudah begini caranya hidupnya, buat apa lagi saya harus selalu berperang sama dunia ini? Ngapain? Kalau ada sulit, ya sudah saya lewati aja kesulitannya lah. Kalau ada kekurangan, ya sudah saya percaya saya pasti bisa lewati kekurangannya lah. Kalau ada kelemahan, ya sudah saya jalannya pelan-pelan aja. Walaupun nanti istri saya sudah di depan, terus dia lihat suaminya, udah ketinggalan jauh, dia tunggu lagi saya. Tapi saya nyampe enggak? Nyampe juga di situ. Tapi lebih lama. Itu saya sampai enggak ke tujuan yang kita mau sama-sama sudah sepakati akan tujuan itu? Sampai enggak? Sampai di sana. Hanya saya lebih lama aja. Karena kelemahan saya udah tahu keterbatasan saya nggak bisa melangkah lagi kayak mereka. Mungkin buat mereka 500 meter tetap 500 meter. Buat saya jadi kayak 1 kilo lebih. Nggak sampai-sampai ini. Waktu saya jalan, Tuhan kapan sampainya ini? Kapan sampainya? Tapi sampai. Amin. Amin. Tapi kalau saya nggak melangkah terus, saya bilang udah saya duduk aja. Kalian yang lanjutkan. Saya pernah nggak nikmati tempat yang akan dituju? Saya nggak pernah nikmati. Saya paling dengar cerita mereka, betul nggak? Saya akan menyaksikan ketika saya sampai di sana, walaupun perjalanan saya mungkin agak tersendat. Amin. Manusia aja, istri saya sebagai manusia kan sama-sama kekuatan kami ya pasti terbatas. Bisa tolong saya. Kadang-kala dia bilang, sudahlah, tas kamu yang kecil saya pegang, biar kamu langkahnya bisa lebih cepat. Ya udah saya kasih. Itu manusia. Bagaimana kita urusan dengan Tuhan? Amin. Kalau dia bilang, kenapa kamu pegang? Kenapa kamu rawat-rawat itu persoalan? Kenapa nggak dikasih ke saya aja? Kan kamu lebih plong jalannya. Amin. Kasihlah bebannya sama Tuhan. Kan kamu lebih lega untuk jalan. Karena semua segala sesuatu dari dia kok. Saudara percaya Tuhan itu baik buat kita. Amin. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka saudara gini, gak punya alasan nanti gini, gak lagi datang sama Tuhan, gak ada alasan untuk gak setia berdoa, karena semua datang dari dia kok. Amin. Betul ya. Nanti mau dunia ini semakin gelap, Indonesia ini makin kacau, banyak orang pengangguran, sulit untuk dapat pekerjaan. Saya memang sih sebenarnya secara ekonomi, dilihat secara mata manusia biasa aja perubahannya. Tapi kenapa saya bisa lewati setiap hari? Kenapa kami masih bisa makan? Kok kenapa kami bisa tenang satu rumah, nggak pernah ribut? Amin. Kenapa? Karena dari dia. Amin. Amin. Dan dia sudah campur tangan bekerja di dalamnya yang kita tidak pernah lihat. Makanya kita akan baca di dalam Roma tadi, konteks itu. Makanya Paulus lanjutkan di Roma 12 ayat 1. Tampilkan ayatnya. Ini hubungannya dibilang itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Kalau kamu tahu semua dari dia, segala sesuatu dari dia, oleh dia yang sudah mengerjakan dengan setia, apa yang kita lakukan? Persembahkan hidupmu. Amin. Persembahkan rumah tanggamu, persembahkan pekerjaanmu, usahamu. Kan kita udah belajar ya. Kapan ya saya udah lupa itu. Kan sudah belajar kita tema itu. Firman Tuhan bilang apa yang milik kita serahkan sama Tuhan. Kan kita udah belajar berserah. Itu orang berserah tuh. Segala sesuatu yang Tuhan titipkan udah serahkan sama dia. Masa depanmu, apalagi pekerjaanmu, usahamu, bisnismu hari ini, serahkan, jangan pegang-pegang.
Jangan kau pikir itu kau bisa bertahan di situ. Enggak, kau enggak akan pernah bisa bertahan di situ. Biar dia yang atur dengan baik bersama dengan kita. Amin. Maka kan ada contohnya. Waktu Abraham harus mempersembahkan siapa? Ishak itu siapa? Baca baik-baik. Itu Ishak itu masa depannya, betul nggak? Janji Tuhan ada di situ. Bayangin masa depan, janji Tuhan ada di situ. Tapi Abraham harus serahkan itu sama Tuhan. Kata Tuhan bilang, serahkan sama aku. Kenapa kamu pegang? Kalau kamu sampai hari ini masih bisa sehat, punya pekerjaan, masih bisa makan, masih bisa lihat anak dengan baik, serahkanlah hidupmu. Jadikan hidupmu jadi persembahan yang hidup. Jadi persembahan untuk ibadah yang sejati kepada Tuhan. Amin. Saudara mau sungguh sama Tuhan, amin. Amin. Mazmur 27 ayat 14. Saya taruh di terjemahan bahasa Indonesia bahasa Kine. Mazmur 27 ayat 14. Sama-sama kita baca. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Berharaplah katanya kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena kadang-kala hatimu suka bikin gitu tuh, bikin cemas sendiri. Enggak suruh cemas, harus cemas. Hatinya gelisah, ngapain gelisah katanya? Ya udah, berharaplah sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Amin. Slide berikutnya, sama-sama kita baca ini. Slide berikutnya. Hanya oleh Tuhan menjadi dan yang ada. Amin. Yes. Kebenaran gak ini? Selama ada Tuhan, yang gak ada jadi Tapi kalau gak ada Tuhan, sepertinya ada. Tapi besok bisa tidak ada. Amin. Tapi kalau ada Tuhan, persoalan mau ada kek, gak ada kek. Bahkan kalaupun gak ada, dia bisa jadi ada. Sekalipun nanti yang sudah ada tiba-tiba jadi harus dipersembahkan ke apa-apa, nanti dia balas lagi. Tetap jadi ada. Gak akan pernah kehilangan. Karena ada Tuhan di dalamnya. Roma 12 ayat 11. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saudara, kalau kita percaya Tuhanlah penyebab terjadinya kegerakan rohani hari-hari ini. Musim ini tahun penuaian, tahun mujizat Tuhan. Kalau kita percaya itu karena Tuhan yang menyebabkan. Maka kita harus percaya Tuhanlah penyebab terjadinya tuaian jiwa-jiwa ini. Amin. Tuhanlah penyebab terjadinya mujizat setiap hari. Amin. Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi katakan apa? Rohmu harus nyala. Amin. Rohmu harusnya nyala. Agar apa? Agar kamu bisa melayani Tuhan. Agar apa? Agar kamu bisa jalan. Kalau rohnya gak nyala, kamu susah jalan. Maka kamu jadi saking sulit untuk jalan. Karena rohmu gak nyala. Bagaimana Pak Haryanto bisa sampai ke stasiun MRT, turun lagi sampai ke bawah. Kalau gak ada semangat sampai di situ. Betul gak? Kalau saya semangatnya udah kendor, padam, udahlah. Saya bilang, buat apa sih kesini? Buat apa? Terus saya semua bersungun-sungun. Gak ada sesuatu yang saya bisa alami yang baik. Betul gak? Tapi saya harus terus bergerak, jalan aja. Tanpa saya sadari, apa yang gak ada jadi ada karena ada Tuhan. Roh saya dan saudara harus terus menyala-nyala. Kita harus bisa sanggup melakukan satu tugas terus ke tugas berikutnya. Bahkan kalau roh kita menyala-nyala, kita bisa terus naik dan semakin naik. Amin. Amin. Kita bisa naik dan terus jadi naik. Amin. Bahkan kita bisa nanti alami dan lewati dari satu peristiwa kepada peristiwa berikutnya. Karena apa? Roh kita menyala-nyala. Tapi kalau roh kita nggak menyala-nyala, waktu ada satu peristiwa, tiba-tiba peristiwa itu buat kita sakit, kita akan stop, berhenti dan bilang, Tuhan, kayak nggak sanggup. Terus datang lagi tiba-tiba peristiwa berikutnya, Tuhan, kenapa begini? Datang lagi peristiwa berikutnya, dan kita akan bilang, Tuhan, nggak adil. Ngapain saya setia mengiring Tuhan? Akan ada
keluar kata-kata itu? Karena peristiwa yang datang berturut-turut. Tapi ketika roh kita tetap menyala, pelita itu menyala terus. Ada firman Tuhan yang menerangi jalan setiap jalan kita. Walaupun kita ketemu dengan satu peristiwa, Tuhan, Engkau baik. Tiba-tiba datang lagi peristiwa, belum selesai peristiwa ini, datang peristiwa berikutnya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Datang lagi tiba-tiba nggak diundang peristiwa berikutnya yang lebih membuat hati kita sesak. Tapi kita bisa sama-sama bilang, memang Tuhan itu baik. Amin. Terus kita bisa bilang, sesuai firman Tuhan bilang, saya mulai sekarang jadi tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Amin. Amin. Tapi rohnya harus Coba bilang sebelahnya, kamu masih nyala belum? Takutnya udah ketiduran ini. Coba bangunin dia biar nyala terus. Amin. Ini jam-jam udah mulai ke naik sih. Naiknya naik ke awan-awan. Terus tiba-tiba mimpi di atas gitu. Mimpi jadi presiden, jadi menteri, tapi gak pernah mau bergerak. Gak bisa. Saudara, mau lihat Tuhan bekerja dalam satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Amin. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Kita bisa lewati. Karena apa? Karena roh kita tetap menyala-nyala. Ketika Tuhan sedang gini nih. Ini kan posisi Tuhan nih. Kan Tuhan sedang bekerja. Betul ya? Ini Tuhan sedang bekerja. Kan dari dia, oleh dia. Waktu dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja bukan di tingkat yang paling bawah. Tapi dia sedang bekerja di tingkat yang paling atas. Makanya firman Tuhan yang lalu kalau nggak salah saya bilang apa? Pertolongan itu datangnya dari bukan dari atas. Masih ingat nggak? Udah lupa Pak Pendeta. Pertolongan itu datang dari atas, bukan dari atas. Oke? Karena dia hadirnya di atas. Nah gini nih, Tuhan lagi ingatin, dia di atas sedang bekerja. Terus kita di mana? Kitanya lagi di sini ngumpet. Terus kita bisa lagi alamin enggak? Gelap ini. Gelap banget Pak. Saya cuma lihat tisu sama aqua nih yang tersedia. Yang lain ada? Enggak ada. Gelap di bawah ini. Enggak ada yang bisa saya lihat. Tapi waktu saya lihat, iya ya. Terus saya iya ya. Iya ya. Ada lo sampai sana loh. Ada sana. Amin. Karena Tuhan yang bekerja di atas. Tingkatannya udah di atas. Kan Tuhan gak mungkin turun. Dia akan terus naik. Dan terlalu dia bekerja di atas. Dia mau kita juga naik di atas. Di tingkatan yang dia mana sedang bekerja. Maka waktu kita ada di situ, kita bisa alami dia sedang bekerja itu. Itu maksudnya. Tapi kalau saudara masih jadi orang Kristen, masih tetap tinggal di bawah. Ya gitu terus. Saudara kan terus, iya ya, Tuhan gitu ya. Kok saya gini ya? Apa saya memang udah digariskan begini ya? Udah nasib begini, nasib begitu. Kita terus selalu memposisikan diri kita akan di bawah. Para Tuhan bilang, enggak, kamu harus naik di atas, naik ke gunungku. Engkau akan lihat penyediaanku di atas. Amin. Karena aku ada di atas. Amin. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Jalan orang benar itu nggak boleh padam, harus terus menyala. Amin. Sampai kapan? Sampai rembang tengah hari. Terus. Ada banyak orang percaya itu sulit sekali hidupnya bisa sekian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sekarang yang populer sebenarnya bukan Kristen kapal selam. Saudara mau tahu nggak? Halo? Itu mah udah kuno. Kapal selam. Tahu kan kapal selam? Tapi kan kapal selam gini. Kalau pikir-pikir saya pikir gini, kapal selam. Saya waktu kemarin nonton film itu di Netflix gitu. Kayak suka film-film apa ya? Film-film kayak apa ya? Action dalam pengertian cerita tentang keamanan negara apa-apa. Nah, waktu ditolong mereka oleh kapal selam datang truk menolong mereka. Terus tentara yang tadi kejar takut kan, pergi, amanlah mereka.
Naiklah mereka depokasi ke atas kapal selam. Kan kapal selam tuh nggak naik tiba-tiba kut, langsung dia turun, nggak. Selalu punya tanda waktu, ada waktu tuk semua bekerja sampai dia menghilang sampai paling dalam. Jadi prosesnya masih suka lama. Orang Kristen betul juga kadang kayak saya pikir-pikir ya, kayak kapal selam ya. Hari ini setia menggebu-gebu. Tiba-tiba dia mulai tuh absen sedikit. Mulai 1 hari nggak doa. Lama-lama 3 hari nggak doa. Lama-lama nggak pernah doa. Mulai tenggelam. Itu zaman dulu. Kalau saya suka sekarang istilahnya orang Kristen perosotan. Atau perosotan. Naiknya kayaknya susah. Tapi pas sudah serut, tiba-tiba, mana ibu tadi yang kemarin itu, yang bersaksi sama kita di gereja? Udah ketawa Pak Pendeta. Udah kemana? Kecewa. Perosotan. Tiba-tiba dia di atas. Tiba-tiba, hilang dia. Hilang kayak ditelan bumi. Untung gak dicari. Kita buat laporan. Nunggu 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, nggak muncul juga. 3 kali hari Minggu, 4 hari Minggu, 5 hari Minggu, nggak muncul. Tiba-tiba kita muncul gitu di jalan. Bu dari mana bu? Sekarang kemana? Ya udah, saya lagi banyak persoalan. Pokoknya saya nggak mau dulu diurus. Saya mau berdiam diri di rumah, cari maksud Tuhan apa? Berdiam diri cari maksud Tuhan. Tuhan emang ada di rumah. Terus dia datangin kita dari atas, nggak bisa. Amin, amin. Bilang sama saya gini lah, itu saya tuh Pak Pendeta. Daripada kita duduk kanan kiri, itu saya tuh kayaknya tuh, saya banget itu. Aduh, kayak Kristen perosotan. Tiba-tiba saya tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Mending kasih kabar gitu, masih bagus ya kasih kabar ya, masih enak ya. Hilang tanpa kabar itu kan sakitnya luar biasa. Lo tanya aja anak muda deh. Itu kayak di PHP-nya kayak aduh, kalau istilah sekarang ghosting. Tiba-tiba dia hilang, Pak Pendeta. Waduh, baru bahas status, hilang. Statusnya pun gak ditemukan lagi. Sakitnya tuh luar biasa loh. Di ghosting. Ada orang Kristen tuh gitu sama Tuhan. Cuma kita puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Enggak kayak dunia ini. Kalau dunia ini kita selesai sudah. Betul gak? Saudara bisa senyum, hari ini gak bisa senyum lagi. Jangankan senyum saudara, gak bisa. Ngomong pun susah udah. Kalau ukuran Tuhan tuh kayak saya. Kalau Tuhan Yesus tuh kayak saya ukurannya. Saya sempat gak lihat ibu Ibu Krista mulai kemarin aja setia, sekarang tiba-tiba hilang. Besok saya muncul, lihat aja, saya selengkat itu kakinya. Itu kalau Tuhannya sah. Tapi kan saya bukan gembala yang baik. Gembala yang baik adanya di surga. Amin. Dia tetap setia nunggu kita. Dia duduk terus sampai kita pulang. Dia pulang. Sini. Pasti udah lapar ya. Buat makanan bagus sama dia. Ada pakaian terbaik, kasih dia lagi. Karena di perjalanan udah banyak banget nih. Udah compang-camping nih. Nggak kayak gini anakku nih. Amin. Amin. Bapak yang baik kan gitu kan. Dia cari nggak kita? Dia nggak cari loh. Dirham yang hilang dia cari. Tapi waktu anak yang hilang dia nggak cari. Dia tunggu anaknya. Sampai dia datang kembali. Saudara, tahun ini udah sampai selamanya. Jangan jadi Kristen perosotan. Amin. Kalau hari ini rajinlah terus sampai Tuhan datang. Amin. Kalau setia mengiring Tuhan, setialah terus. Karena kan dari Dia, oleh Dia. Amin. Kan semua Dia yang sediakan buat kita. Gereja yang kuat sesungguhnya bukan karena banyaknya jemaat. Saya mau jujur. Tapi saya rindu juga kita banyak jemaat. Saya bilang sama Tuhan, saya rindu kita banyak jemaat. Tapi ukurannya bukan ukuran kita, ukuran yang Tuhan buat. Tapi gereja yang kuat sesungguhnya kata Tuhan bukan karena diukur dari banyak jemaat. Gereja yang kuat bukan juga karena ada banyaknya orang kaya di sini. Haleluya. Makanya saya senang di sini nggak terlalu banyak orang kaya. Tapi doa saya saudara jadi kaya semua. Plus murah hati. Amin. Karena ada banyak orang kaya nggak murah. Coba lihat kanan kiri. Dia murah hati nggak? Minimal murah senyum lah. Amin. Amin. Saudara mau jadi orang kaya? Rohmu harus menyala. Amin. Kau harus setia dengan baik. Punya hati untuk mengasihi Tuhan. Doa sama Tuhan. Berlutut sama Tuhan.
Tuhan pasti campur tangan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan bisa kirim banyak sumber dari mana saja untuk datang ke gerejanya. Saya nggak bilang ke saya lah. Tuhan bisa kasih sumber, banyak sumber datang untuk ke rumah Tuhan. Amin. Itu yang kami saksikan bersama dengan tim penggembalaan. Nanti kalau saudara sudah komitmennya sungguh, saya udah perhati ini, oh iya nih kelihatan nih, kayaknya enggak Kristen Prosotan, boleh masuk tim penggembalaan. Karena kalau udah tim penggembalaan, sebenarnya saya selalu bilang sama Tuhan, kalau bisa nih orang sudah masuk tim penggembalaan sampai Yesus datang, sampai dia di ruangan yang paling sulit, dia nggak boleh tinggalkan ya tim penggembalaan. Amin. Nggak ada boleh cerita, karena selamanya kita melayani Tuhan. Amin. Tapi saya selalu bilang percaya, Tuhan selalu kirim banyak sumber dari mana saja untuk datang ke rumah Tuhan. Dan Alkitab sudah catat dengan baik. Burung gagak yang bawa daging itu untuk dimakan. Saya selesaikan firman Tuhan ini hari Rabu. Sebelum kami berangkat hari kami. Tiba-tiba firman ini jadi hidup di dalam perjalanan saya selama di Singapura. Padahal saya sudah catat itu tentang burung gagak. Terus saya lihatin Singapura, kenapa banyak sekali burung gagak ya. Makan di restoran burung gagak, jalan-jalan burung gagak, burung gagak. Saya searching internet, Singapura kenapa banyak burung gagak? Oh iya, di Singapura burung gagak merdeka, bebas, tidak pernah ditembak, tidak pernah dikejar, tidak pernah dimusnahkan. Mereka hidup bebas, makanya mereka selalu datang. Padahal kalau kita konotasi lihat burung gagak kan, kayaknya ada peristiwa klinik nih, ada sesuatu nih, nanti malam. Apalagi kalau burung gagaknya, besok pagi ada apa ini? Coba bayangkan gitu saudara ya, orang Singapura setiap hari lihat burung gagak, terus sama pikiran kayak kita nih orang Indonesia yang terlalu religius gitu. Ada apa besok ya? Apa ya besok ya? Kenapa ya? Enggak, makanya negaranya maju. Amin, amin. Burung gagaknya di mana-mana. Sampai saya foto. Tadi saya mau tampilin ini. Burung gagak, saya lagi makan burung gagak di situ. Sampai dekat meja saya harus kita burung gagak, cari makan juga. Saudara, Alkitab catat burung gagak diperintahkan Tuhan bawa daging segar untuk dimakan setiap hari. Bahkan setiap waktu. Makan sehari 3 kali. Dia datang pagi, datang siang, datang sore. Kirim makanan, supply terus makanan. Siapa yang bawa? Burung gagak. Saya mau tanya, burung gagak mana bagusan, burung gagak apa burung merpati? Ada orang nikah pakai lambang burung gagak? Saudara pernah lihat ada orang pernikahan lepas burung gagak? Halo? Selalu orang lepas burung apa? Merpati. Katanya merpati tidak ikat janji. Kata siapa? Belum tentu, saya pernah piara merpati kok. Udah gak ada pasangan ini, kawin juga dia sama yang lain. Bohong itu. Tapi kan itu udah dilihat memang lebih banyak presentasinya, dia ngangkat janji. Kalau udah pasangan satu mati, dia akan mati gak lama. Matilah dia. Kenapa Tuhan gak pakai gini loh? Peristiwa itu digerakkan oleh Tuhan. Burung merpati yang tulus, polos, betul ya? Kan polos, tulus. Betul gak ya? Tuhan ingatin saya gini. Jadi kalaupun nanti ada jemaat datang beribadah, melayani, masuk dalam timmu, walaupun dia nanti ternyata jahat dulunya, terima aja. Amin. Walaupun dia kelakuan dia masih kayak burung gagak, terima aja. Saya akan rubah itu dengan baik. Amin. Bayangin saudara, burung gagak makan aja daging mentah. Cuma di Singapura makan daging segar. Sisa makanan dari yang makan. Kan masih makan daging segar tuh. Kan belum basi. Masih sekian menit, sisa dihabisin sama dia. Dia catok-catok, tuk, habis. Burung gagak nih. Bayangin saudara, dia makan. Itu makanan dia loh. Yang bangkai dia makan. Terus sekarang ada daging segar, dipaksa untuk tidak dimakan, tapi dikirim untuk dimakan sama yang dia kirim. Saudara, kan orang dunia suka bilang gini ya. Ini orang dunia nih bilang, kalau sudah rezeki nggak mungkin ketuk. Saudara percaya nggak itu? Percaya nggak tuh? Masa nggak percaya?
Percaya dong, saya jawab dulu percaya kok tuh. Benar kalau nggak rezeki, nggak ketukar udah kalau udah rezeki. Makanya orang kan kadang-kadang yang dagang polos aja gitu, ada aja rezekinya, betul nggak? Karena dia ngapain mesti terlalu pusing. Udahlah Pak, kalau yang itu rezeki saya. Ya tapi Bu ya gimana ya Bu? Banyak banget orang yang jualan di sini. Terus keadaan sekarang lagi begini Bu susah. Ya udahlah Pak, kita percaya setiap rezeki udah ada yang atur katanya tuh. Dia percaya loh tuh. Tapi kenapa orang percaya? Justru suka khawatir sama pemeliharaan Tuhan. Padahal Tuhan bisa kirim burung gagak. Amin. Tuhan bisa kirim orang yang mungkin jahat buat kita, tapi dipaksa Tuhan untuk kirim berkat buat kita. Amin. Tidak selalu harus burung merpati, tidak selalu harus burung orang baik. Tuhan bisa kirim siapapun itu. Dia perintahkan itu, kasih berkat buat gereja ini. Amin. Amin. Tuhan baik buat kita. Slide berikutnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang tidak baik akan menghasilkan akibat yang tidak baik. Tadi di awal saya katakan inilah hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Maka sebaiknya sebabnya kalau baik, akibatnya jadi Amin. Penyebabnya baik, maka akibat yang diterima jadi Tapi kalau campur tangan, penyebab yang datang yang bukan dari yang baik, percayalah ada masa nanti jadi tidak baik. Tidak jadi berkat. Tidak jadi berkat. Dan nanti dia suatu hari akan jadi hilang dan tidak ada. Tapi yang datang dari Tuhan akan selalu ada. Dan semakin ada. Dan terus ada memenuhi saya dan saudara. Ayat terakhir buat kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kita baca sama-sama. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Luar biasa. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus sudah menyadari semua yang dialami Tuhanlah penyebabnya. Amin. Kalipun dalam perjalanan dia tahu ada masa-masa dia harus menginjil, ada masa-masa dia diterima dengan baik oleh jemaat, dikasih makanan yang terbaik, mungkin diajak jalan-jalan ke Eropa, dia alami itu. Tapi ada masa-masa dia harus alami juga penderitaan luar biasa. Dia dicaci maki, dia difitnah, dimasukkan dalam penjara, dibuat hidupnya menderita. Bukan karena dia berbuat jahat, tapi dia memberitakan Injil, selalu berbuat baik sama orang lain. Tapi sekali lagi Paulus bilang, aku enggak menghiraukan itu. Sekalipun nyawaku taruhannya. Amin. Karena aku tahu kalau Tuhan penyebab segala sesuatu pasti jadi baik. Amin. Saudara mau mengalami, mari bagi berdiri. Saya mau kita menyadari Yesuslah penyebab segala sesuatu itu menjadi baik. Amin. Rumah tanggamu akan jadi baik dan akan terus jadi baik. Anak-anakmu, cucu-cucumu, semuanya orang-orang di sisi rumah hidupnya akan jadi lebih baik. Masa depanmu akan jadi lebih baik. Amin. Ya Tuhan. Tapi harus kau libatkan orang pribadi yang luar biasa yang menyebabkan segala sesuatu jadi baik. Amin. Amin. Tuhan, mungkin kau saudara bergumul tentang kelemahanmu secara fisik. Tuhan gimana nih sekarang? Apa iya saya harus alami sakit ini? Apa saya sampai kapan saya harus bergumul dengan penyakit ini? Tapi Tuhan bilang, kalau ada aku di dalamnya, kalau kau mau terus jalan sama aku, bergerak terus sama aku, percayalah, segala yang terjadi, sekalipun itu nggak baik buat pemandangan kita, tapi ketika Tuhan jadi penyebab di dalamnya, itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Terima kasih Yesus, Kau baik buat kami, Kau ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat pujian ini jadi tema buat rema buat kita di dalam segala hal. Janjinya tak berubah. Janjinya tak berubah.
Meskipun seribu tangan manusia membuatku jatuh, menarikku jatuh, namun Tuhan yang tangannya sanggup membuatku naik ke percayalah, Tuhan yang bela. sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan iman, katakan di dalam segala hal. Di dalam segala Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. janjinya tak berubah, Amin. apa yang sudah difirmankan Terjadi, amin. terjadi saat kita percaya. Meskipun, amin. Seribu tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya Sanggup, sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun haleluya. seribu tangan manusia menarikku jatuh, Namun Tuhan yang bela, Tuhan yang bela. tangannya Yesus Sanggup membuatku naik ke percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Saudara kasih Tuhan, sebelum saya akhiri, mari sekali lagi datang kepada Tuhan, saudara. Akui keberadaan Dia dalam hidup saudara. Katakan, Tuhan, ya, sebab segala sesuatu itu datang darimu. Bahkan karena Engkau lah yang mengerjakan semuanya di dalam perjalanan hidup kami. Maka bagi Engkau lah segala kemuliaan sampai selamanya. Tidak ada alasan kami tidak jalan, tidak ada alasan kami jadi mundur atau berhenti di tengah perjalanan. Tidak ada alasan tuh. Kalaupun memang ada persoalan, kami akan tetap berusaha untuk melewati. Kami jalani saja hidup ini dengan baik, dengan terang firman-Mu. Kau janji Kau selalu menerangi langkah kami. Ada pelita di kaki kami, ada terang di jalan-jalan kami. Tuhan, kami gak mau menyerah. Ada peristiwa demi peristiwa kami sepertinya sakit sekali, gak enak untuk kami dengar. Kabar itu kadang-kala buat hati kami sesak. Tapi kami diingatkan, kan ada Tuhan yang selalu bela. Dunia bisa buat sepertinya pembelaan buat hidup saya dan saudara. Mungkin dokter bisa buat engkau jadi lebih sehat, tapi tahulah, semua itu karena Tuhan yang menyebabkan. Dia yang berurusan di dalam. Tuhan yang bela semua keperluanmu. Tuhan yang bela pekerjaanmu. Tuhan yang bela rumah tanggamu. Tuhan yang bela sakit penyakitmu. Gak ada yang Tuhan gak lalai. Tuhan gak pernah lalai yang lebih saudara. Dia tunjukkan kasih setia buat saudara. Hanya Dia mau jalan dong, jalan terus. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berdoalah, bersekutulah, bergeraklah bersama-sama dengan keluarga. Kita akan lihat satu peristiwa demi peristiwa akan membawa kita kepada mujizatnya Tuhan yang ajaib. Sehingga apa yang gak pernah saya dan saudara pikirkan, apa yang gak pernah kita doakan, itu yang Tuhan Yesus sudah sediakan terjadi atas hidup kita. Saudara kasih Tuhan, mari hari ini kita kepada Yesus. Setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Dia, karena Dia sumber segala-galanya. Jangan lihat keadaan dunia ini. Jangan percaya dengan dunia ini. Jangan percaya bahkan dengan pekerjaanmu hari ini. Percaya saja sama Tuhan. Hanya Dia satu-satunya sumber harapan saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Suatu hari itu semua bisa habis, bisa lenyap, bisa tutup. Kasih karunia Tuhan tidak pernah ada, tidak ada. Selalu tersedia buat kita.
penyediaannya selalu ada. Berkat dari surga selalu dilimpahkan buat saudara-saudara. Angkat tanganmu sama Yesus. Bilang, Tuhan, aku perlu Engkau hari ini. Aku sudah masuk di bulan yang ketiga, bulan Maret, Tuhan. Ini semua karena Engkau, Yesus. Oleh karena Engkau lah kami ada sampai hari ini. Engkau yang sudah mengerjakan yang baik di dalam perjalanan kami hari ini. Kami gak mungkin mampu sampai di bulan Maret kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Engkau yang menyebabkan kami bisa ada di rumah Tuhan. Engkau yang menyebabkan kami bisa melayani. Engkau yang menyebabkan semuanya, Tuhan, kami bisa ada. Kami sehat, mujizat terjadi, semua Tuhan yang menyebabkan. Tuhan, kami gak mau tinggalkan Engkau. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun saya panggil petugas perjamuan untuk masuk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. menarikku jatuh, namun Tuhan yang Bela. tangannya Amin, amin, sanggup amin. membuatku naik ke gunung. Percayalah. Percayalah, Tuhan yang bela. Tuhan Yesus, tiba waktunya kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus yang kami kerjakan setiap awal bulan bukan jadi rutinitas belaka, bukan cuma sekedar liturgi gereja, tapi ini adalah sebuah peringatan untuk kami tetap mengingat Engkau, mengingat kebaikan-Mu, mengingat pengorbananmu yang sempurna, mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami, mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan yang membantu kami untuk terus berjalan, Tuhan yang menopang ketika kami jatuh. Kami selalu diingatkan dengan peristiwa ini. Tuhan baik, sangat baik. Teramat baik Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu besar. Biarlah melalui perjamuan yang akan kami nikmati bersama-sama, melalui roti dan anggur, setiap kami diberkati. Setiap kami alami mujizat dari Tuhan. Roti dan anggur mendatangkan mujizat buat kami. Mujizat rohani buat kami, mujizat jasmani buat kami. Hingga kalau kami sakit, kami disembuhkan. Kami lemah, kami dikuatkan. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu. Bahkan berkati hamba-Mu yang melayani juga untuk membagikan perjamuan kudus ini. Engkau yang tahu setiap kehidupan kami. Bahkan kami yang menerima perjamuan kudus juga. Biarlah perkenanan-Mu yang memperkenankan kami untuk bisa menikmati perjamuan kudus ini, Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Siaplah kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Silakan. Sambil kita naikkan pujian ini. Hanya di kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat
kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saudara sudah mendapatkan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan sekali lagi, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama kita angkat roti yang ada tangan kanan kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama roti ini, tubuh Kristus yang sesungguhnya telah menyatu dalam hidup saya dan saudara. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang tangan kanan kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, percayalah, cawan ini akan selalu memberi kita kemenangan. Kematian Tuhan memberikan kita kebangkitan. Ada hidup yang sungguh diberdekakan oleh Tuhan, hidup yang melimpah-limpah di dalam Tuhan sampai dia datang. Kita akan sama-sama minum cawan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat Engkau. Terima kasih. Betapa kasih-Mu besar buat kami. Yesus. Kembali kami terus diingatkan betapa baiknya Tuhan. Kebaikan-Mu membuat kami ada sampai hari. Pertolongan-Mu membuat kami bisa terus melanjutkan kehidupan ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena roh Tuhan yang menyala-nyala dalam hidup kami. Itu membuat kami bisa terus bergerak, bisa melangkah maju, terus maju dan semakin maju di dalam Engkau. Setia mengiring Engkau. Kami tidak terlalu pusing dengar apa yang Tuhan orang lain katakan tentang kami. Bahkan dunia ini katakan tentang apapun keadaan yang akan kami alami, kami tidak jadi takut, karena ada Yesus di dalam hidup kami. Engkaulah penyebab segala sesuatu yang baik, yang terus jadi baik dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih buat perjamuan hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat ajaib buat kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Pak Pendeta Haryanto, buat firman-Nya sangat memberkati kita semua. Amin. Ada pengumuman jadwal kegiatan sepekan tanggal 3 sampai 9 Maret. Ada ibadah doa Rabu tanggal 5 Maret pukul 19 PM sampai selesai di rumah Pak Pendeta Haryanto di Blok E4. WL Ibu Eti, doa Ibu Pendeta Muda Meli, dan firman Pak Pendeta Haryanto.
Dan kembali lagi ada doa puasa di hari Jumat tanggal 7 Maret dari Kamis malam sampai Jumat, dan bukanya di jam 4. Dan kembali lagi kita akan ada ibadah raya di Minggu 9 Maret di jam 16 PM sampai selesai. Ada Pak WL Bapak Yayan, singer saudara Sipri, user sama Ibu Yuli, LCD Warina, dan multimedia Bapak Oscar. Haleluya. Dan kita mendoakan buat Cinita yang akan operasi pengangkatan tumor jinak di tanggal 12 Maret. Kita ada bantu dalam doa, amin. Dan kita doakan juga buat Nera dan Isal yang kurang sehat, semoga Tuhan pulihkan kesehatannya, amin. Puji Tuhan, hasil MRA Ibu Ian bagus, dan rencananya Ian dan mamanya minggu depan akan kembali ke Ambon, dan selanjutnya di bulan Mei Ian akan kembali lagi ke Jakarta. Kita dukung terus Ian dalam doa agar mukjizat kesembuhan terjadi dalam buat Ian, amin. Amin. Mengingatkan kembali persembahan tidak dijalankan, persembahan akan ada di depan kotak yang disediakan kotak di gereja. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita nyanyikan Tuhan hadir di bait kudusnya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yes, terima kasih Bapak. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, bersatu berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, Berseru berdoa, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu Saya boleh undang dulu. memenuhi, Ian boleh maju ke depan. hadirat kudusmu penuhi baitku,
juga boleh maju ke depan. Menyembahmu, Yang ku nampak yang ku nampak hanya hanya kemuliaan. kemuliaan-Mu. Oke, sini. Sama Cinita. Kita akan dukung mereka dalam doa. Cinita rencananya akan melakukan operasi di bulan ini ya, tanggal 12 Maret. Ian akan melakukan perjalanan pulang dulu ke Ambon, tapi masih ada jadwal akan datang berikutnya lagi ke Jakarta untuk melanjutkan pengobatannya. Saudara, terkadang apa ya, kadang penglihatan kita kan terbatas, betul ya. Kita mungkin masih diizinkan sama Tuhan melihat apa yang kita bisa lihat. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu penyebab segala yang baik, maka kita juga percaya nanti Ian dan Cinita akan juga bisa lihat bahwa sesungguhnya Tuhan sudah bekerja lebih dahulu dari apa yang mereka belum kerjakan. Amin. Amin. Tapi sebelum kita doa ini, saya umumkan sekali lagi agar kita yang baru mungkin kembali hadir yang nggak pernah dengar pengumuman, kita memang gereja GKI Hope Jakarta tidak lagi melakukan persembahan dijalankan, karena memang seiring dengan pimpinan Tuhan kita ingin memberikan kita belajar, berilah. Jadi saudara nggak sempat hadir waktu memberi, saudara pulang bisa memberi. Lupa pun saudara nggak apa-apa untuk tidak memberi, karena kita percaya segala sesuatunya terjadi Tuhanlah penyebabnya. Amin. Kita mau sama-sama doakan mereka. Amin. Tuhan baik buat mereka, ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Boleh menghadap ke sini, Cinita sama itu. Di sini tengah aja, tengah Ian. Bu Meli, Ibu Yulia, Bu Dormi bisa di belakang mereka untuk mereka numpangkan tangan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan sambil kita mengangkat kedua tangan kita, kita akan terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Amin. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Yes, amin. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera penyertaan Roh Kudus Amin. yang menyertai langkah hidup saudara-saudara mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bahkan kami teringat buat anak-anak dari Pak Martin, Tuhan juga sembuhkan, pulihkan anak-anak ini. Amin. Biar anak-anak ini bisa bertumbuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Mereka punya masa depan di dalam tangan Tuhan. Tuhan. Orang tua Pak Martin dengan ibu istri Tuhan, Amin. jadikan mereka orang tua yang sungguh-sungguh setia kepada Amin. Tuhan, Amin. berharap penuh kepada Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau pimpin langkah kami. Dan kami telah terima berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan sungguh besar kekuatanmu Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu, perbuatan, sungguh besar kekuatanmu Tuhan, kekuatanmu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatanku. Nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku.